Masyarakat merasa kecewa atas tindakan penghulu tentang pembangunan lapangan futsal tanpa musyawarah di Dusun Botrem, Rt 10, RU 04 Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Basira, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada hari Jumat tanggal 19 September tahun 2023. Penghulu Bagan Sinembah Barat Suratman diduga membuat kebijakan sepihak, sebab dalam pembangunan lapangan bola futsal, penghulu tidak ada musyawarah atau persetujuan pada sesepuh atau masyarakat yang selama ini merawat lapangan. Dalam hal ini, masyarakat membuat pertemuan pada penghulu di lapangan bola kaki, pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023 perihal pembahasan pembangunan lapangan futsal yang saat ini sedang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Botrem. Puluhan masyarakat yang hadir dalam undangan tersebut, dengan aksi merasa keberatan atas pembangunan lapangan futsal tersebut, warga memberikan komentar positif di hadapan penghulu, dan mengatakan, seharusnya penghulu berkoordinasi dulu, ataupun mengundang warga setempat yang mengetahui sejarah lapangan bola kaki ini, yang akan dialihfungsikan menjadi lapangan futsal, cetusnya. Namun apa yang terjadi, pembangunan lapangan futsal yang dibangun di tengah lapangan sepak bola Dusun Botrem pekan ini, secara sepihak, diduga kebijakan penghulu saja, mau kemana nantinya kalau anak-anak akan latihan sepak bola, terang warga. Dari beberapa pertanyaan warga di pertemuan tersebut, penghulu Suratman menjawab, pembangunan futsal yang dibangun di lapangan sepak bola ini, sebelumnya saya sudah koordinasi pada sesepuh yang menghibahkan tanah ini, dan sebelumnya memang sudah ada rencana akan dibangun lapangan futsal di lapangan sepak bola, sebab adanya pengaduan warga kalau kaca rumahnya pecah di saat ada latihan bola kaki di lapangan ini. Untuk menyikapi pengaduan warga, maka saya selaku penghulu di Desa Dusun Botrem pekan ini, mengambil kebijakan lebih baik dibangun lapangan bola futsal sebagai sarana olahraga yang kebetulan belum ada di desa ini, terang Suratman. Dalam musyawarah tersebut, puluhan masyarakat yang hadir, dengan kompak menyuarakan agar pembangunan lapangan futsal tersebut harus dibongkar, sebelum ada gantinya, jangan kami masyarakat di sini menunggu yang tak pasti, ucap warga. Camat Bagan Sinembah Raya Bajuris PDMC, saat dikonfirmasi melalui telepon, terkait pembangunan lapangan futsal tersebut, mengatakan, pihak kepenghuluan tidak ada pemberitahuan ke kantor camat, baik lisan ataupun tulisan, jadi kalau seperti ini masyarakat ribut tentang pembangunan lapangan futsal siapa yang bertanggung jawab, tentunya kan penghulu, pungkas Pak Camat. Reporter Sinar TV mengabarkan. Mewakili kepemudaan, ada inspirasi yang mau disampaikan kepada Bapak Penghulu supaya dengar semua. Dari kepemudaan dapat inspirasi kemarin tuh bahwa lapangan ini dibikin lapangan futsal. Ternyata dari kepemudaan dari anak bola pada nggak setuju ataupun nggak suka. Cukup sekian. Jadi saya sebagai kepala pemerintahan dari tahun 2018. Jadi tentang lapangan ini ada masyarakat sekitar sini ada yang menyampaikan sama saya bahwasanya kalau bisa lapangan Pak Penghulu dipindahlah karena rumah kami katanya pecah. Satu poin. Dan kedua, untuk membuat lapangan ini kan bahasanya ini di pemerintahan ini sesuai rencana, ini udah musrembang, udah musdes, ini kan mau dialihfungsikan. Jadi semenjak tahun 2018 saya dimintai untuk dipindahkan lapangan karena tidak memadai, jadi sebagian kacanya pecah. Jadi saya tahun 2019 Pak Haji Buyung, Pak Haji, Saudara Wahono, Saudara Mimin Toke Sawit. Jadi kami datang menjumpai Pak Haji Akib. Ketepatan malam itu Pak Haji Akib ini nggak berada di tempat. Dia ngobatkan istrinya di Medan. Jadi kata Pak Haji Iwan, kami usul mau beli lapangan untuk pengganti ini alih fungsi. Lapangan ini mau dibuat taman desa, kami mau mengganti lahan Pak Haji Akib ini, tapi proses
Jadi sampai sekarang tahun 2023 hampir 5 tahun. Udah itu Pak Kadino nanyakan saya di kantor, "Gimana Pak Pengulu usulan waktu tempat Pak Akib?" Belum dapat jawaban. Jadi kata Pak Kadino, "Gimana kalau kita beli lahan Pak Asun yang di Beto?" Ya monggo aja. Jadi ini rencana pemerintah Kepenguluan berserta elemen masyarakat. Ini nanti disuratkan, dibengkan, nanti bayarnya masyarakat dikutip, jadi masyarakat memiliki lahan itu semua. Nah, Ini kan berarti gantinya ini kan nggak ada gitu kan? Ada. Kalau masalah nah dibayar kan inilah Pak, ini masih proses. Nah, ini sudah dibikin, ini di sini masih proses macam mana? Ya itu ada proses, sudah ganti, ada gantinya gitu. satu lagi Pak. Enggak, tunggu dulu Pak Supri. Kita gantian ya kan. Udah itu gini. Kami juga nggak serta-merta membangun ini asal-asalan. Kami juga permisi sama sepuh yang menghibahkan. Beliau ini tinggal 2. Oh berarti dia tanggung jawab. Awak nggak tanggung jawab, tidak ada tanda tangan sama saya. Bukan cerita tanggung jawab, nggak tanggung jawab sini Pak. Gimana? Jadi kami sebagai pemerintah Pengumulan ini bukan serta-merta selonong boy aja. Jadi nanti bisa saya mohon nanti sama Pak Nadi yang sesepuh orang-orang dulu, ya kan, orang-orang dulu bisa menjelaskan. Jadi saya utus Pak Sekdes untuk, jadi nanti saya mohon sama Pak Nadi untuk bisa memberi keterangan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah mengumpulkan kita, yaitu dalam rangka antara masyarakat dengan kepala desa, yang mana judulnya ialah penyelesaian masalah lapangan. Memang lapangan ini dibangun dulu sejak tahun 78. Itu masyarakat masih 25 KK. Dan pemerintahan RW-nya aja di Bagan Senembah. Saya angkat di sini nih 25 KK, dia angkat 2 calon, Daniel sama Pak Muin Siregar. Waktu itu karena rukun, yang memilih satu dapat 11, satu dapat 12. Oh, kok selip satu aja, ulangi lagi. Diulangi lagi, tetap begitu. Itulah dulu rukunnya membentuk pemerintahan. Dulu Pak ya, itu rukun dulu ya. Iya. Sekarang enggak. Iya. Oke Pak, monggo Pak, lanjut Pak. Udah begitu, lapangan ini, samping ini kami dirikan rumah sekolah. Ini sekarang pun udah pokok-pokok jambu ini sekarang udah rumah sekolah di situ. Jadi waktu itu rumah sekolah karena nggak dipakai lagi, dileleri, istilah dileleri papanya itu, dileleri hilang-hilang. Pak Sumolah lapor sama saya. Sekarang begini aja, Pak, itu dijual aja rumah sekolah itu, berapa lakunya, impakan ke masjid. Itulah dijual, impakan ke masjid, udah aman. Jadi masuk kita masalah cerita rumah apa ini Tanah Lapang. Dulu fasilitas Tanah Lapang ini memang untuk olahraga. Jadi karena sudah bertahun nampaknya nggak digunakan. Siapa yang bilang Pak? Kalau surat hibah belum ada. Itu salah itu Pak. Lapangan bola kaki tetap digunakan Pak. Jangan bilang nggak digunakan. Nggak ada cerita lapangan bola kaki ya seperti ini. Di saat ada orang mau olahraga sore datang. Itu mah bola kaki Pak. Jangan salah. Kita kan tengok dari buktinya kan apa ya. Nyatanya kan babatan kan nggak ada banyak kan. Dari satu sisi babatannya rumput kita tinggi kan gitu. Kita nggak tahu sebab tinggi itu kenapa kan gitu kan pastinya kan. Pasti. Iya kan? Ya. Ya semoga Pak. Lanjut mana Pak? Jadi itulah karena apa? Jadi sekarang ini karena terjadi gap seperti ini, mungkin kepala desa belum menjelaskan bagaimana apanya. Saya pun belum menghibahkan. Jadi ya semoga bagaimana rundingannya secara baik. Yang jadi pokok permasalahan itu bukan masalah siapa yang menghibahkan. Sekarang kita bukan menolak suatu pembangunan itu yang berada di Bultren, kita sangat mendukung. Tetapi menurut kami ini nggak layak di sini Pak.
Karena jauh sebelum, maaf, seperti Bapak yang sudah dituakan, sesepuh yang Bapak sampaikan, kita bukan ada urusan mengenai sesepuh. Sekarang semua tanah lapang ini milik masyarakat. Jadi kalaupun Bapak membuat keputusan seperti ini atas dasar apa? Jadi ini atas dasar masyarakat, kalau mereka melakukan voting, mereka setuju, oke, ini terjadi di sini. Ini kita tidak ada seperti itu. Bahkan pihak RT pun ada yang tidak setuju. Di sini menyampaikan RT pun tidak mengetahui dan tidak menyetujui tentang perihal pembangunan. Seharusnya ada perwakilan yang harus dipanggil, Pak. Contohnya seperti orang yang dituakan, siapa yang mengelola lapangan. Jadi di sini seakan-akan Bapak membuat persetujuan itu secara sepihak. Mungkin dari saya cukup dari situ. Mungkin yang lain bisa menambahkan, ditambahkan. Terima kasih. Saya tambah sedikit. Lapangan ini akan dipindahkan. Contohnya, misalnya dipindahkan tempat Sipolan. Yang mau dipindahkan itu mana lahannya? Yang dihibahkan itu mana surat hibahnya? Ini masih wacana. Ini kan masih wacana kita kan. Di sana belum final. Di sini kok pembangunan sudah berjalan. Siapa yang bisa memastikan? Nah, urgensinya ini apa sekarang ini jadinya gitu? Yang di sana belum kita nampakkan hibahnya, belum kita nampak suratnya, belum ada progres pengerjaannya. Yang di sini lapangan sudah berjalan. Jadi pertanyaan, lapangan ini urgensinya apa? Untuk masyarakat apa? Gitu loh. Akhirnya nanti untuk apa? Kita nggak pernah tahu kan urgensi lapangan ini untuk apa? Apakah nanti pada akhirnya lapangan ini disewakan atau seperti apa? Kan nggak pernah ada yang tahu. Atau dipakai tanpa biaya atau sebenarnya kita tidak pernah tahu kan? Kalau pada akhirnya ini toh nanti bayar, secara akal berarti ini berbisnis dengan masyarakat. Gitu loh, berbisnis dengan masyarakat. Karena sekolah sendiri pun dari tingkat dasar, sekolah itu tidak boleh berbisnis dengan siswanya. Bahkan uang infak 2000 pun tidak dibolehkan. Itu berbisnis dengan siswanya. Sekarang jadi pertanyaan pokoknya, urgensinya apa? Apa manfaatnya untuk masyarakat yang tadinya kalau setiap sore masih latihan di sini itu apa? Mereka dialihkan kemana? Kalau katanya di sana, bisa nggak di sana dipakai? Sementara sini sudah dibangun. Kecuali tadi sana sudah final, kita dapat surat hibahnya, ada saksi dari ahli warisnya, sudah ditandatangani disepakati bersama musyawarah desa, musyawarah masyarakat. Mungkin di sini boleh dilanjutkan, kan begitu. Ini jadi permasalahan. Permasalahannya kami belum dapat gantinya, kok sini sudah dibangun. Ya, betul. Urgensinya apa? Apa yang menjadi pertimbangan gitu loh? Gitu, itunya. Kenapa masyarakat bola ini, masyarakat yang di sekitar sini tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kan Betul, seperti itu, betul, ya kan? betul. Segala kami masyarakat ini tidak pernah tidak setuju dengan pembangunan. Pembangunan itu bagus. Pembangunan itu kita dukung. Cuman tempat dan waktunya itu yang tidak tepat. Bukan tidak tepat, tidak sesuai prosedur lah intinya. Belum ada gantinya segala macam, kenapa sudah ditetapkan pembangunan itu kan, gitu kan? Setuju. Nah, gitu loh. Enggak dong ke Pak ya. Semasa Pak Daman. Ya memang itu pun eneng cuka Enggak ta. dong ke. Semasa Pak Daman. Yang eneng aja, Lek. Yang eneng saiki itulah yang kita tahu. Udah diem dulu udah aja. Chris, ya, Pak. Semasa Pak Daman itu kan Kejiran nggak enak ya kita kan, bicara bahwasannya tanah lapang ini dibagi ke desa. Masa itu kan. Jadi diukur ulang. Ada nyampe ke Pasegdes itu kurang rono, kurang rene. Kita kan bermasyarakat itu warga juga kita kabeh. Jadi solusi ini musyawarah Padaman itu endi yang eneng tidak menyinggung Iya, kami pun nggak jalur ukuran bien, yang eneng. Yang eneng itu lah kita surat. Eneng surat tiba. Jadi men bodoh-bodoh penak gitu loh. Nggak usah bahas yang Nggak usah bahas yang wis-wis gitu loh. Ini aja. Saiki ngintine ngene, Pak.